Tidak seorang pun dari ulama terlahir dan dibesarkan dengan hati yang dengki, keburukan, dan hal-hal buruk lainnya. Mereka semua dibesarkan dari kasih sayang, cinta, ilmu, kebaikan, dan pemberian yang tanpa batas. Salah satu di antaranya ialah Hasan al-Basri, ulama dan cendekiawan Muslim yang namanya tidak asing lagi di kalangan para penuntut ilmu. Ia seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya. Tak percaya, ahli ibadah dan juga fasih dalam berbicara. Kata-kata yang keluar dari bibirnya mampu membuat orang-orang yang mendengarkannya mengucurkan air mata. Ia hidup di masa awal kekhalifahan Umayyah. Ia ulama ternama di era tabi'in dan murid para sahabat. Salah satu gurunya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di belakang seorang ulama setingkat Hasan al-Basri inilah ada seorang wanita yang bernama Khairah. Ia ibu dari dua ulama kelahiran Basrah. Salah satunya ialah Hasan bin Yasar al-Basri atau lebih dikenal dengan nama Hasan al-Basri. Khairah adalah pembantu salah seorang istri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Salamah. Sebagaimana kita ketahui, Ummu Salamah adalah salah satu wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah setelah Aisyah. Ummu Salamah sangat menyayangi Khairah yang dibuktikan dengan diantarkannya Khairah menjadi wanita mulia yang mencintai ilmu. Ibunda Hasan al-Basri ini hafal Al-Quran sejak umur 12 tahun. Iyas bin Muawiyah, salah seorang ulama berkata, "Saya tak menemukan orang yang lebih saya hargai dari Khairah. Bahkan, saya menganggap ia lebih pandai dari putranya Hasan al-Basri dalam ilmu dan ibadah." Selain menjadi pembantu, ia adalah seorang ibu yang sama sekali tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak dan suaminya. Ketika bekerja, Hasan al-Basri turut serta bersamanya. Bahkan suatu ketika, Hasan pernah disusui oleh Ummu Salamah karena ibundanya sedang keluar memenuhi tugas dari Ummu Salamah. Ketika Hasan berusia 14 tahun, Khairah dan Yasar, ayah Hasan, pindah ke Basrah, yang pada saat itu dikenal sebagai pusat ilmu dan ulama seperti Abdullah bin Abbas. Tempat ini dianggap sangat baik oleh kedua orang tua Hasan untuk memperdalam ilmu. Tempat ini pula lah kelak Hasan al-Basri sangat dikenal dan dijadikan tujuan oleh para penuntut ilmu. Julukan al-Basri itu merujuk pada kota tempat tinggalnya. Karena ketinggian ilmunya inilah Khairah menjadi panutan bagi anak-anaknya, hingga akhirnya dari rahimnya dan dengan tangannya, ia mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi seorang ulama besar. Ia telah membuktikan bahwa sosok ibu sangat memberi peran pada sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sosok ibu pula lah yang bisa memberikan lingkungan terbaik bagi putra-putrinya dalam menjalani masa-masa perkembangan awal hidupnya. Selain Khairah, salah satu ibu yang sangat berperan dalam pendidikan anaknya adalah ibunda Imam Asy-Syafi'i, ulama pencetus ilmu ushul fiqh. Imam Syafi'i ditinggal wafat ayahnya sejak kecil, tetapi Allah memberikan karunia yang besar kepadanya berupa ibu yang sangat paham pentingnya ilmu. Imam Syafi'i membuktikan bahwa kemiskinan dan keyatiman bukan penghalang dalam menuntut ilmu. Juga, kemauan ibundanya yang begitu kuat membuat semangat Imam Syafi'i menyala-nyala dalam menggapai ilmu. Setelah tinggal beberapa lama di Gaza, Askalan, dan Yaman, Imam Syafi'i kecil dibawa oleh ibunya ke negeri Hijaz. Ia dimasukkan ke dalam kaumnya, kabilah Al-Azdi. Ibunda Imam Syafi'i adalah keturunan kabilah Al-Azdi, dan mulailah Syafi'i menghafal Al-Quran hingga berhasil menghafal seluruhnya di usia 7 tahun. Salah satu bukti perhatian ibunda Syafi'i terhadap ilmu, ia tidak membukakan pintu untuk Syafi'i ketika pulang dari majelis salah seorang ulama. Dengan itu ibundanya bermaksud agar Syafi'i kembali ke majelis tersebut hingga mendapatkan ilmu. Imam Nawawi bercerita bagaimana peran ibu di belakang penguasaan Imam Syafi'i terhadap fikih. Ibu Imam Syafi'i memiliki kecerdasan tinggi, tapi miskin. Namun bisa dikatakan, kesetiaannya berada di belakang sang anak itulah menjadikan Imam Syafi'i menjadi ulama sejati hingga saat ini. Ada kesamaan antara ibunya Imam Syafi'i dan ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Ibunda Imam Ahmad juga menjadi janda saat berumur 30 tahun. Ia memilih menyendiri agar dapat memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Ahmad secara penuh. Ibu Imam Ahmad memilih ilmu sebagai jalan hidup bagi putranya, sebagaimana ibunda Imam Syafi'i.
Imam Ahmad anak tunggal, demikian pula Imam Syafi'i, masing-masing ibu mereka memberikan perhatian secara penuh untuk putra-putrinya. Dan buah dari perhatian yang besar itu tampak jelas hasilnya. Kedua putra itu menjadi ulama terkemuka di jagat raya ini. Jelaslah peran ibu sangat penting dalam membentuk, mendidik juga sebagai uswah bagi putra-putrinya, terutama pada awal-awal kehidupan anak. Masa itu merupakan saat yang paling efektif dalam pembelajaran anak dan amat menentukan masa depannya karena kapasitas intelektual anak berkembang dengan pesat pada masa-masa tersebut. Pada saat itu, otak seorang anak mampu menyimpan informasi dengan luar biasa. Kemudian seiring bertambahnya usia, kemampuan itu pun semakin berkurang. Disinilah peran seorang ibu sangat dibutuhkan semenjak anak lahir hingga masa taman kanak-kanak yang merupakan masa keemasan baginya. Namun banyak orang yang tak menyadarinya. Para ibu sibuk dengan karir dan tak ada waktu untuk memperhatikan anaknya, sehingga pendidikan mereka terabaikan. Hasan al-Basri pernah ditanya seorang sahabatnya tentang bagaimana ia mendidik anaknya hingga berhasil. Imam Hasan Basri menjawab, "Saya mulai mendidik anak saya semenjak saya belum menikah." "Bagaimana mungkin Anda mendidik anak Anda sebelum menikah?" tanya sahabatnya lagi dengan penuh keheranan. "Ya, saya mendidik anak saya sebelum menikah dengan cara saya memilih calon istri yang baik yang bakal menjadi ibu dari anak-anak saya. Dengan istri yang baik, kelak akan menjadi ibu yang akan melahirkan dan mendidik anak-anak saya dengan baik." Hasan al-Basri, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad hanyalah contoh kecil bahwa bakat dan kemampuan tidaklah datang secara kebetulan, melainkan harus dibangun dan direkayasa sejak dini. Jika Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Hasan al-Basri menjadi ulama dan imam besar di kemudian hari, itu adalah jasa dari ibunya. Ini menjadi gambaran bahwa kehadiran ibu menjadi penting dalam mendidik anak-anak. Kemajuan suatu negara bisa ditentukan oleh seberapa besar kepedulian seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Karena anak-anak itulah yang kemudian kelak akan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Diangkat dari artikel di majalah Suara Hidayatullah karya Miftahul Jannah, alumni STIS Hidayatullah, Balikpapan, Kalimantan Timur.